Cek, cek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ivan Berdiansyah dengan NIM 28921700014. Saya akan mempresentasikan tentang peran akuntansi dalam manajemen strategis. Tiga kegiatan utama perusahaan. Yang pertama, mendesain produk dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kedua, memproduksi produk dan jasa tersebut secara cost efektif. Memasarkan produk dan jasa tersebut secara efektif pada customer. Kegiatan perusahaan memerlukan informasi. Yang pertama, informasi keuangan, yaitu dari penjualan, biaya, laba. Yang kedua, informasi non-keuangan, yaitu produktivitas, kualitas, wilayah pemasaran. Akibat pengambil keputusan tanpa informasi keuangan yang memadai. Yang pertama, pengambilan keputusan hanya didasari pada dugaan dan intuisi. Kedua, kurang jelasnya arah dan tujuan. Tiga, kurangnya persepsi yang menguntungkan perusahaan oleh pelanggan maupun pemasok. Empat, kekeliruan dalam keputusan investasi. Kelima, kurangnya pengetahuan tentang strategi kompetitif. Yang terakhir, kegagalan untuk mengidentifikasi produk. Informasi keuangan diperlukan oleh setiap fungsi utama manajemen. Fungsi manajemen yang pertama, fungsi manajemen strategis. Kedua, fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Ketiga, fungsi pengendalian manajemen dan operasional. Terakhir, fungsi penyiapan laporan keuangan. Adapun fungsi manajemen strategis. Manajemen strategis membutuhkan informasi keuangan untuk membuat keputusan-keputusan strategis yang tepat berkaitan dengan pemilihan produk, metode produksi, saluran pemasaran, dan hal lainnya yang bersifat jangka panjang. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Fungsi dan Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan membutuhkan informasi untuk mendukung keputusan yang terus-menerus dilakukan dalam kaitannya dengan pengelolaan aliran kas, penganggaran pembelian bahan, penjadwalan produksi, penentuan harga jual, dan pemindahan peralatan. Pengendalian manajemen dan operasional. Fungsi ini membutuhkan informasi keuangan untuk memberikan dasar yang wajar dan efektif untuk mengidentifikasi operasi yang tidak efisien dan untuk memberikan penghargaan dan dukungan kepada para manajer yang paling efektif. Adapun fungsi penyiapan laporan keuangan membutuhkan informasi keuangan untuk memberikan informasi dan catatan yang akurat tentang berbagai aset, kewajiban, dan berbagai biaya pada suatu periode tertentu. Fungsi penyiapan laporan keuangan yaitu membutuhkan informasi keuangan untuk memberikan informasi dan catatan yang akurat sebagai aset. Akuntansi manajemen dan manajemen strategis. Adapun visi dan misi, tujuan, nilai, visi, sasaran. Diagnosis lingkungan menggunakan SWOT, analisis internal dan eksternal. Formulasi strategi, mempertemukan kekuatan dan kesempatan, mempersiapkan kelemahan, menghadapi ancaman, menyiapkan keunggulan bersaing. Akuntansi manajemen dan manajemen strategis. Implementasi strategi, adanya program, anggaran, prosedur, evaluasi dan pengendaliannya, yaitu monitor dan penyesuaian, parameter, target nilai, pengukuran, perubahan kebutuhan. Strategi adalah pola tindakan utama yang dipilih olehmu untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi. Manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi.
Adapun jenis strategi, yang pertama strategi biaya. Manajemen strategi adalah suatu proses yang digunakan oleh pengelola untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Yang kedua, strategi diferensiasi adalah strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dan cara mengembangkan dan mempertahankan nilai unik yang dirasakan oleh pelanggan. Ketiga, strategi fokus adalah strategi kompetitif yang menyebabkan perusahaan sukses dengan cara memusatkan perhatian pada suatu segmen pasar yang spesifik. Langkah prastrategi kompetitif. Melakukan analisis strategi terhadap perusahaan dengan menggunakan analisis SWOT. Mengembangkan ukuran yang relevan dan dapat diandalkan untuk faktor kunci sukses keberhasilan perusahaan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Mengembangkan sistem akuntansi strategi yang dapat membantu manajemen mencapai faktor kunci sukses keberhasilan perusahaan. Jenis informasi yang diperlukan manajemen, yaitu manajer keuangan, membutuhkan segala jenis informasi yang terkait dengan aktivitas keuangan yang dilakukan perusahaan. Adapun manajer produksi, membutuhkan informasi seperti perincian biaya produksi total, biaya produksi atau unit produk, jumlah biaya produksi, dan sebagainya. Dan yang ketiga, manajer pemasaran membutuhkan informasi seperti perincian biaya produksi total, biaya produksi atau unit produk, jumlah biaya produk, dan sebagainya. Yang keempat, controller membutuhkan segala macam informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa aktivitas dilakukan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Adapun top management membutuhkan segala informasi yang terkait dengan berbagai keputusan strategi perusahaan, seperti proses penyusunan anggaran. Adapun karakteristik akuntansi manajemen, yang pertama pemakai utama, manajer organisasi pada berbagai tingkat. Yang kedua, kebebasan memilih. Tidak ada kendala dalam memilih suatu metode. Implikasi perilaku. Yang ketiga, memperhitungkan bagaimana peraturan dan laporan akan mempengaruhi perilaku manajer sehari-hari. Yang keempat, fokus waktu, berorientasi pada masa depan dengan menggunakan data historis maupun anggaran masa depan. Kelima, rentan waktu, fleksibel mulai dari 1 jam sampai dengan sebulan atau 15 tahun. Keenam, pelaporan harus terperinci, memperhatikan detail tiap-tiap divisi, tiap produk, departemen, wilayah, dan sebagainya. Yang ketujuh, gambaran aktivitas, batas-batas bidangnya kurang jelas, lebih banyak menggunakan ilmu ekonomi, ilmu keputusan, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.